Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat, kondisi baik, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Sudah pasti kita harus tetap bersemangat karena kita percaya Tuhan senantiasa menyertai dan menuntun hidup kita. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kembali kita bersama saat ini menyatukan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sapaan firman pagi ini nanti akan saya bacakan dari Injil Matius 17 ayat 27. Dan tema nanti privilege atau hak istimewa. Sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Kembali segala puji, sembah dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Ketika Tuhan masih berkenan membuka mata kami, memberikan kekuatan dalam tubuh kami sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing. Terima kasih untuk istirahat malam yang luar biasa, yang memberikan kesegaran dan kekuatan baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan baru di hari ini ya Allah. Tuhan, kami menyiapkan diri kami, hati pikiran kami, akal budi pikiran kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu yang menjadi penuntun hidup kami. Kami rindu ya Allah untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Matius 17 ayat 27, firman Tuhan demikian. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Amin. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang terkasih, seperti tadi sudah saya sebutkan, tema pagi ini adalah privilege, hak istimewa. Siapakah kita yang tidak senang jika diperlakukan dengan istimewa atau diberi hak istimewa? Contohnya, pengen beli tiket, lumrahe umumnya kalau beli tiket ya ngantri di stasiun. Nah, karena kita melihat ada antrian yang panjang, tentu kita senang ketika ada orang mengatakan, sudah, tidak usah ngantri, sini, saya bantu. Diperlakukan dengan istimewa. Dan pasti akan ada banyak hal lain yang membuat kita senang ketika diberi privilege atau hak istimewa. Dan bahkan seringkali kita menuntut privilege, menuntut diperlakukan dengan istimewa. Entah karena kita orang kaya, orang pinter, atau karena jabatan kita, atau jabatan orang tua kita. Nah, pernah suatu hari saya naik motor dan kok nasib lupa nggak bawa STNK karena ganti celana, sementara dompetnya lupa tidak dipindah pas ada operasi. Betul, ketika ditanya surat-surat ya saya ngomong apa adanya, maaf Pak saya lupa ganti celana tapi dompetnya nggak kebawa, tertinggal di rumah. Ya dengan santainya Pak petugas menyatakan ya udah kalau gitu sini ditilang. Ketika saya ditilang, Pak polisinya sedang menulis, saya memberanikan diri untuk menyampaikan sesuatu kepada Pak petugas ini. Pak maaf, saya ini sebenarnya anak bupati loh. Mendengar ucapan saya, Pak petugas ini tentu kaget dan melihat saya dengan serius. Tidak hanya begitu, Pak petugasnya memanggil teman-teman yang lain dan mengatakan, Masnya ini ngaku anak bupati. Petugas yang lain dengan mata menyelidik melihat ke saya dan satu di antara mereka mengatakan, Bapakmu bupati di mana Mas? Ditanya begitu ya saya dengan mantap menjawab, Bupati Belambangan Pak. Mereka kaget, tapi sedetik kemudian mereka ketawa. Walah mas, bupati ketoprak toh.
Akhirnya upaya saya untuk mendapatkan privilege supaya tidak ditilang gagal karena memang saya bukan anaknya bupati, hanya bupati di ketoprak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini contoh yang mungkin sering kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan alasan inilah, alasan itulah, menyebut nama si A, si B, si C, tujuannya supaya kita dapat hak istimewa. Dan biasanya hak istimewa ini terkait dengan aturan, supaya kita tidak perlu mengikuti aturan itu, supaya kita tidak perlu repot menjalani aturan itu, dan kita bisa santai, bisa enak, bisa nyaman. Orang lain repot karena harus ngantri, orang lain repot karena harus sesuai aturan, urusan mereka. Yang penting kita mulus jalan tol, cepat, praktis, tidak perlu susah. Hak istimewa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita, bahwa seringkali keinginan untuk diperlakukan istimewa, bahkan menuntut privilege hak istimewa ini, justru sebuah hal yang menjadi sandungan, alias ngisin-ngisini atau membuat malu. Tuhan Yesus ketika ditanya oleh petugas penarik bea bait Allah, dia mengatakan kepada Simon Petrus, pergi mancing ikan di danau dan nanti akan kamu dapatkan uang 4 dirham di mulut ikan itu untuk membayar. Dan tujuannya adalah supaya tidak menjadi sandungan. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, Yesus yang adalah Tuhan. Dan pada bagian-bagian sebelumnya di Injil ini kita tahu seberapa terkenalnya Yesus di tengah masyarakat. Pasal 14 beberapa waktu yang lalu kita melihat bagaimana orang-orang di Genesaret datang berbondong-bondong kepada Yesus karena mereka tahu, mereka mengenal Yesus sebagai tokoh yang hebat karena welas asihnya, karena kuasanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sebagai tokoh yang terkenal dan punya kuasa, mungkin secara manusiawi sah-sah saja, lumrah-lumrah saja kalau Tuhan Yesus diperlakukan istimewa atau minta hak istimewanya, privilege-nya. Sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, mungkin secara manusia sah-sah saja, orang perlu bayar pajak bait Allah. Ngapa sih? Wong Yesus itu yang punya semuanya kok. Tetapi tidak Bapak Ibu Saudara. Meskipun Tuhan Yesus punya kuasa, punya posisi yang tinggi, terkenal, tetapi Tuhan Yesus tidak mau memanfaatkan itu untuk diperlakukan istimewa, apalagi dalam rangka nerabas alias nerak aturan yang ada. Tuhan mengajarkan kepada kita, kepada murid-murid saya itu juga, bahwa apa yang memang harus dikerjakan, apa yang memang harus dilakukan sesuai dengan aturan, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Mari kita belajar dari hal ini. Jangan sedikit-sedikit menuntut hak istimewa, menuntut diperlakukan istimewa. Kalau kita tahu aturannya memang seperti itu, ya mari kita lakukan. Siapapun kita, meskipun jabatan kita paling tinggi sundul langit, tidak harus diperlakukan istimewa dan tidak perlu menuntut hak istimewa. Justru kita harus memberi teladan kepada orang-orang di sekitar kita, siapapun kita, taat kepada aturan. Itu yang harus kita lakukan. Memberi teladan kepada siapapun. Rendah hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.